Hungaria merupakan salah satu negara paling terkenal di dunia. Ibu kotanya, Budapest, sering dianggap sebagai salah satu kota paling megah di muka bumi. Hungaria memiliki banyak kawasan serta bangunan yang dilindungi oleh status warisan dunia UNESCO. Tempat-tempat alam seperti Danau Balaton, danau terbesar di Eropa Tengah, serta Hortobach, dataran hijau terluas di Eropa, hanyalah beberapa contohnya. Negara ini memiliki luas sekitar 90.000 km persegi. Dan jika Anda berpergian dengan tujuan utama menikmati arsitektur, percayalah, ini adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Arsitekturnya benar-benar luar biasa. Bangunan era klasik serta museum bersejarah menjadi salah satu alasan utama mengapa Hungaria menarik begitu banyak wisatawan. Hungaria adalah negara tanpa laut yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Slovakia di utara, Rumania di timur, Serbia di selatan, dan Slovenia di barat. Anda dapat terbang langsung ke Hungaria dari Turki. Karena negara ini merupakan anggota Uni Eropa, siapapun yang memiliki visa Schengen dapat masuk tanpa kendala. Namun demikian, musim panas di sini bisa sangat panas. Suhu dapat dengan mudah mencapai 35 derajat Celcius. Musim dinginnya justru sangat berbeda, dengan turunnya salju dan suhu yang bisa merasot hingga minus 10 derajat Celcius. Dalam kehidupan sosial di Hungaria, mencium pipi seseorang saat pertama kali bertemu, terutama dengan lawan jenis, bukanlah hal yang umum. Jabat tangan adalah pilihan yang lebih aman dan tepat. Jika tidak, orang bisa merasa tidak nyaman dan menjauh. Jabat tangan merupakan bentuk salam yang lazim, dan orang biasanya saling menyapa dengan menyebutkan nama depan dan nama belakang. Jika Anda diundang ke rumah keluarga Hungaria, diharapkan membawa sesuatu seperti bunga, coklat, atau anggur berkualitas. Datang tanpa membawa apapun dianggap kurang sopan, sementara membawa hadiah kecil akan membuat Anda dihargai. Selain itu, saat memasuki rumah, Anda biasanya diminta untuk melepas sepatu. Di sisi lain, merokok sangat umum di Hungaria. Meskipun merokok dilarang di transportasi umum dan banyak area publik, masyarakat Hungaria tetap banyak yang merokok. Bahkan bisa dikatakan sebagai negara dengan tingkat perokok yang tinggi. Hal penting lainnya, kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan. Banyak orang berbicara bahasa Inggris dengan cukup baik, dan jika Anda ingin mencari pekerjaan, menguasai bahasa Inggris hampir menjadi syarat wajib. Sebelum membahas kehidupan sehari-hari lebih jauh, mari kita lihat sekilas sejarah Hungaria. Seperti yang mungkin telah Anda dengar, diyakini bahwa asal-usul bangsa Hungaria berasal dari ribuan tahun lalu dari suku nomaden Hun yang hidup di Eurasia Tengah. Karena itu, para sejarawan sering menyoroti adanya hubungan sejarah yang kuat antara orang Hungaria dan bangsa Turki. Sebelum menetap di wilayah Hungaria saat ini, mereka tinggal di sekitar kawasan Ural Alai di Asia Tengah. Pada saat itu, mereka dikenal sebagai bangsa Hun. Banyak sejarawan meyakini bahwa Attila, yang dianggap sebagai nenek moyang besar bangsa Hungaria, adalah sosok yang sama dengan Attila, penguasa kekaisaran Hun besar, yang juga dipandang sebagai figur leluhur dalam sejarah Turki. Semua hal ini menunjukkan adanya keterkaitan budaya yang kuat antara kedua bangsa tersebut. Hingga saat ini, jejak hubungan tersebut masih bisa ditemukan. Beberapa nama dalam bahasa Hungaria memiliki kemiripan dengan nama yang digunakan di Turki. Sebagai contoh, Attila tetap ditulis Attila, Emray berubah menjadi Imray, dan Sultan menjadi Zultan. Bahasa Hungaria dan Turki berasal dari akar bahasa yang serupa, serta termasuk dalam kelompok bahasa aglutinatif, yaitu bahasa yang membentuk kata dengan menambahkan akhiran di bagian akhir kata. Setelah masa bangsa Hun, masyarakat Hungaria bermigrasi dari Asia Tengah menuju wilayah cekungan Karpatia. Di sana mereka berperang dan akhirnya menguasai kelompok lokal seperti bangsa Celt, Romawi, Slavia, dan Avar. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, negara Hungaria pertama didirikan pada tahun 1000 dalam bentuk kerajaan feodal. Namun, hanya 41 tahun kemudian, negara ini mengalami kehancuran besar akibat invasi Mongol. Meskipun Hungaria sempat bangkit kembali, segalanya berubah drastis pada tahun 1526 ketika mereka kalah dari Kekaisaran Ottoman dalam pertempuran Mohacs, yang kemudian menyebabkan 150 tahun kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut. Setelah itu, Hungaria menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Namun, gejolak besar akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II akhirnya mengakhiri persatuan tersebut.
Pada tanggal 1 Februari 1946, Hungaria resmi menjadi sebuah republik. Saat ini Hungaria memiliki populasi sekitar 10 juta jiwa. Mata uang yang digunakan adalah forint Hungaria. Meskipun negara ini merupakan anggota Uni Eropa, Hungaria tetap mempertahankan mata uangnya sendiri dan tidak menggunakan euro. Hungaria modern telah membangun jaringan transportasi yang sangat kuat, yang menjadi tulang belakang perekonomian dan menjadikannya sebagai pusat penting perdagangan di Eropa. Walaupun Hungaria tidak memiliki banyak sumber daya alam, negara ini memiliki cadangan gas alam. Sektor industrinya berkembang pesat, terutama di bidang kimia, plastik, pupuk, aluminium, serta konstruksi. Sekarang bayangkan kamu baru saja tiba di Hungaria dan mendarat di Bandara Budapest Ferenc Liszt. Setelah melewati pemeriksaan paspor, kamu akan keluar dan melihat loket taksi bernama Vio Taxi. Jika kamu sudah memesan hotel, cukup tunjukkan alamatnya kepada petugas dan mereka akan memberikan tarif tetap, bahkan kamu bisa membayar dengan kartu kredit jika tidak membawa uang tunai. Di bandara memang tersedia tempat penukaran uang, tetapi biaya komisinya cukup tinggi, sehingga kurang direkomendasikan. Saat ini, 1 lira Turki setara dengan sekitar 23 forint Hungaria. Mata uang lira Turki tidak diterima di bandara, namun bisa ditukarkan di pusat kota. Saat berada di Hungaria, selalu gunakan taksi resmi yang memiliki nama perusahaan jelas pada kendaraan. Jika tidak, kamu berisiko menggunakan jasa supir ilegal yang tidak aman. Jika kamu berencana tinggal menetap di Hungaria, ada prosedur penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam waktu 1 bulan setelah masuk ke negara tersebut, kamu wajib mendaftarkan alamat ke konsulat Turki. Jika tidak, kamu akan kesulitan mengurus dokumen resmi, termasuk hak untuk ikut serta dalam pemilu. Selain itu, tidak mendaftarkan alamat juga bisa berujung pada denda. Hal menarik lainnya adalah cara bank di Hungaria mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan Turki yang memperoleh laba besar dari bunga pinjaman dan kartu kredit, suku bunga di Hungaria sangat rendah. Oleh karena itu, bank di sana mengandalkan sumber pendapatan lain. Misalnya, bahkan saat menarik uang dari ATM bank sendiri, kamu bisa dikenakan biaya. Biasanya hanya 3 atau 4 kali penarikan gratis per bulan, setelah itu akan dikenakan komisi. ATM tanpa nama bank yang jelas biasanya jauh lebih mahal, sehingga sebaiknya dihindari. Jika kamu ingin menyewa rumah di Hungaria, kamu akan menemukan perbedaan dibandingkan Turki. Pemilik rumah biasanya minta deposit 2 bulan, bukan 1 bulan. Artinya, jika harga sewa bulanan tertentu, kamu harus membayar 3 kali lipat di awal, yaitu 1 bulan sewa ditambah 2 bulan deposit. Di sisi lain, menyewa mobil di Hungaria bukanlah pilihan yang bijak, bukan karena harga sewanya mahal, melainkan karena masalah parkir. Jika tempat tinggalmu tidak menyediakan parkir gratis, biaya parkir bisa sangat tinggi, terutama di area wisata. Bahkan bisa dikatakan bahwa Hungaria memiliki salah satu biaya parkir dan denda lalu lintas termahal di Eropa. Kamu bisa terkena denda tanpa disadari. Misalnya, setelah minum 1 botol bir saja, kamu tidak diperbolehkan mengemudi karena batas alkohol adalah 0. Jika tertangkap polisi, kamu bahkan bisa kehilangan SIM. Bagi kamu yang mempertimbangkan Hungaria untuk pendidikan, negara ini menawarkan keuntungan besar. Gelar dari Universitas Hungaria diakui di seluruh Eropa, sehingga kamu bisa bekerja di negara Uni Eropa lainnya tanpa perlu mengikuti ujian penyetaraan tambahan. Biasanya belajar di luar negeri mengharuskan mengikuti ujian tambahan untuk praktik profesi, tetapi di Hungaria, hal ini tidak diperlukan. Selain itu, biaya pendidikan di sini juga lebih terjangkau dibandingkan banyak negara Eropa lainnya. Perbedaan lainnya adalah sistem ujian masuk universitas yang tidak terpusat. Setiap universitas memiliki kriteria dan ujian masing-masing sesuai dengan jurusan yang dipilih. Jika kamu lulus ujian tersebut, kamu berhak untuk belajar di universitas tersebut. Hal menarik lainnya adalah banyaknya toko kelontong Turki di Hungaria. Toko-toko ini menjual produk sesuai selera Turki, tidak hanya untuk orang Turki tetapi juga untuk masyarakat lokal. Karena nama produk ditulis dalam bahasa Turki, kamu bisa dengan mudah memahami barang yang dibeli. Dalam hal berbelanja, perlu diketahui bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN di Hungaria cukup tinggi, yaitu sekitar 27%. Namun jika membeli mobil, kamu tidak perlu membayar pajak tambahan seperti pajak konsumsi khusus. Berkat perbedaan ini, harga mobil di Hungaria bisa sekitar setengah dari harga di Turki.
Sistem kesehatan di Hungaria juga mirip dengan Turki. Setiap orang memiliki dokter keluarga sebagai layanan pertama. Jika kondisi serius, dokter tersebut akan merujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit privat, asuransi kesehatan publik tidak berlaku, dan kamu harus membayar secara mandiri. Masyarakat Hungaria umumnya ramah, bahagia, dan terbuka terhadap pendatang. Berbeda dengan beberapa negara Eropa lain yang mungkin menunjukkan sikap rasis terhadap orang Turki, hal tersebut tidak terlalu terjadi di Hungaria. Jika kamu datang dengan sikap yang sopan, masyarakat setempat akan dengan senang hati membantu. Menjadi orang Turki di sana tidak membuatmu merasa tidak aman. Walaupun Hungaria pernah berada di bawah kekuasaan Ottoman, masyarakat setempat sering menekankan bahwa negara mereka telah mengalami banyak penjajahan dari berbagai kekuatan sepanjang sejarah. Mereka juga menyatakan bahwa Ottoman tidak berusaha menghapus budaya Hungaria atau mengasimilasi masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan terhadap orang Turki. Jadi, jika kamu mencari negara dengan kota yang hidup, masyarakat yang ramah dan daya beli yang cukup baik, Hungaria bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun perlu diingat, gaji di sana tidak akan setinggi seperti di Jerman atau Swiss. Sekian pembahasan tentang Hungaria kali ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.